dari konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari sobat tahun baru Son di seluruh tanah air Son. Karena ya ini kan? adalah video kita terakhir di tahun ini ya. Video terakhir kita di tahun ini Son. Yes. Perlu gimmick-gimmick gitu nggak ya? Ini adalah video terakhir kita gitu. Kita klarifikasi, mohon maaf kepada suku yang di ini. Itu konten sebelah kalau itu Enggak, beda. beda lagi. Bagaimana Konten. jadi Itu teman-teman? konten. Hah? Itu konten yuk. Konten kali. Enggak lah, bukan lah, jujur itu sebuah kejujuran. Iya, Itu sebuah iya, kejujuran iya. karena memang kita dalam bersosial media harus berhati-hati gitu ya. Betul. Soalnya jangan sampai kita menyinggung ya beberapa pihak lah gitu Yes, ya kan. yes, Kalau kita Riset Enson sangat cinta dengan semuanya, benar enggak, Con? Nah, dan sangat aman pastinya. Nah, ya kan. Bagaimana kalian di tahun baru ini sebentar lagi kan sudah mau ganti nih Son ya kan? Nah. Tapi target baik yang belum kecapean nih Son. Gimana nih Son? Target belum kesampaian nih Son nih. Itu mungkin supaya ada ini sih motivasi lagi ya kan. Oh. Karena jangan sampai langsung 100% gitu. Pasti kan supaya ada improvement terus gitu kan setiap Bener, tahunnya. dikasih room dikasih ruang for gitu. improvement gitu Sengaja ya. emang sengaja ya. Emang Jadi sengaja. teman-teman yang nonton ini emang sengaja ngasih sedikit ruang biar tahun depan masih bisa berkembang gitu ya. Itu kalau udah mentok Bener. nggak bisa berkembang lagi kan. Udah susah ya kan. Jadi mari iya. kita jadikan di tahun 2026 ini sebagai tahun lock in ya Son ya. Locked in ya kan. Locked Sobat in. locked in ya Iya, kan. Iya, benar. Kita mengejar cita-cita kita, oke? Yes. Selamat Natal dan selamat tahun baru buat kalian semua yang merayakan. Dan selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tahu nggak sih penemuan paling kontroversial di dunia saat ini, Son? Ada apa lagi sih? Jadi di Amerika ini lagi rame banget billboard di subway yang tulisannya dapatkan bayi yang lebih pintar. Terus ada tulisan pickyourbaby.com di billboardnya, Son. Pick your baby. Bener, Son. Jadi bahasa Indonesianya pilih bayimu. Jadi ternyata ini tuh adalah campaign dari sebuah perusahaan yang bernama Nucleus Genomics yang sejauh ini sudah dapat funding sebesar $32 juta, Son. Jadi gimana maksudnya bisa milih bayi gitu kan? Yang pastinya ini bukan website untuk jual beli bayi gitu ya. Ini bukan OLX buat bayi, bukan, Son, beda. Tapi kita itu bisa milih bayi yang mana yang mau dilahirkan, yang mana yang enggak dengan cara seleksi embrio, Son. Jadi kalau lo mau pakai servis ini, lo harus melahirkan dengan cara IVF atau in vitro fertilization atau ya bayi tabung. Karena dengan proses ini itu biasanya terbentuk beberapa embrio yang nantinya bakal diambil sedikit sampel genetiknya, terus dianalisa dan dimasukin ke sistemnya Nucleus. Lalu kemudian perusahaan menjalankan yang namanya polygenic risk scoring, di mana nantinya AI akan membandingkan DNA sampel embrio tersebut dengan jutaan data populasi manusia yang kemudian akan menghasilkan sebuah statistik yang bisa memprediksi tinggi badan bayi di masa depan, resiko penyakit-penyakit berat seperti diabetes tipe 2, jantung, kanker, dan lain-lain. Terus bisa ngecek kemungkinan perkembangan kognitifnya juga untuk memprediksi apakah calon bayi ini tuh bakal jadi anak yang pinter apa enggak. Gokil. Lalu kemudian hasil laporan akan dikasih ke calon orang tua nih. Kan embrionya ada banyak tuh ya kan, laporannya udah selesai, dikasih ke orang tuanya nih. Embrio A begini Pak, B begini, C begini, dan seterusnya. Kemudian setelah orang tua melihat laporan tersebut, orang tua bisa milih kan, embrio mana yang layak untuk dilahirkan. Ini sangat kontroversial sebenarnya. Karena bisa dibilang ini tuh satu langkah di mana manusia bisa mulai ngelakuin hal yang tadinya hanya bisa dilakukan oleh sang pencipta. Walaupun emang levelnya masih seleksi doang ya, belum ngerubah-rubah DNA kayak pakai CRISPR gitu. Karena ya merubah DNA manusia dianggap sebagai pelanggaran etika sampai saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia tuh akan sampai ke sana suatu saat nanti. Karena kan kita udah sama-sama lihat kalau hal ini itu possible dilakukan ke serigala direwolf kan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya di Cina juga udah ada, Son, eksperimen pengeditan DNA yang dilakukan oleh orang yang bernama He Jiankui. Tapi yang gak pakai lama, dia langsung dipenjara begitu ketahuan. Tapi mungkin untuk kasus itu bakal kita bahas di lain waktu kali ya. Yes. Gimana menurut kalian tentang teknologi ini? Apakah sebaiknya ada atau enggak? Tuh si komen. Iya, ini project eugenics ya jatuhnya ya. Mirip-mirip dengan Mirip-mirip Project ya. Eugenics kalau misalnya Intinya tidak ya. dikendalikan ya. Kalau tidak dikendalikan mungkin bisa jadi Project Eugenics nih. Iya, walaupun kan sebenarnya kan itu kan adalah embrio yang kita buat sendiri. Kan pada saat kita proses bayi tabung, kita kan bikin banyak embrio tuh. Gak cuma satu doang kan. Itu diambil sampelnya satu-satu, dilihat nih yang mana yang paling bagus. Oh, embrio A pinter, tapi dia ada kayaknya kemungkinan penyakit ini misalnya. Dan itu masih perdebatan juga kan, apakah embrio itu makhluk hidup atau bukan kan. Tapi mayoritas kan bilang bukan makhluk Karena hidup. belum jadi kan Karena belum sebenarnya jadi kan. Iya, gitu. iya. Jadi masalah etika nanti mungkin masih debat-debat terus ya. Masih debat-debat. Dan ya sejauh ini sih perusahaan ini udah bebas beriklan di Amerika gitu-gitu sih. Dan juga udah dapat funding yang gede banget juga. Pasti ntar orang debatnya masalah yang apa bau-bau telur sih. Lah telur kan embrio juga gitu kan. Bukan makhluk hidup dong berarti. Oh iya benar. benar kan. Benar. Masih embrio. Tapi kan memang pada saat lu
waktu proses bayi tabung, embrionya kan akan dibuat banyak dan nggak akan semuanya jadi. Iya benar. Jadi itu sebenarnya udah proses yang wajar gitu. Tadinya orang yang pakai bayi tabung itu cuman orang-orang yang sulit punya anak gitu loh. Jadi harus dibantu kan dengan medis. Kalau misalnya udah kejadian kayak gini, ya mungkin orang yang nggak sulit punya anak pun pengen gitu. Bener. Buat milih calon terbaiknya dia gitu loh. Iya. Minimal abis itu ada kubu-kubuan kan. Ada yang emang pengen fisiknya oke. Ada yang benar-benar cuma milih karena biar nggak penyakit keturunan aja gitu kan. Iya bisa kan. Atau pengen yang anaknya pinter. Iya. Bisa juga. Jadi dipilih yang mana yang anaknya pinter nih dari 11 embrio misalnya gitu. Bikinannya dari dia DNA gitu. ya. Iya. Atau dia rusak sama lingkungan. Ya kan? Ini pasti jadi kontroversial Son, karena wah ini kok manusia udah semakin mendekati Tuhan nih kalau begini nih. Iya. Dan masalah yang tadi kan bisa ngedit DNA kan sebenarnya udah muncul juga kan, yang waktu itu kita bahas di Dr. Boyke kan, yang si CEO-nya OpenAI invest juga kan, itu bisa ngedit DNA tuh. Bisa ngedit DNA tapi belum jadi kan? Belum ada servisnya kan. Yang udah kejadian kan udah ada kan, yang Direwolf itu. Iya. Ya kan, walaupun dia masih alter DNA dia. Jadi dia pada saat itu sebenarnya awal mulanya itu kan, ini pembahasannya jadi beda lagi nih, ya kan? Tentang Direwolf itu sebenarnya dicoba mau dibangkitin lagi Son awalnya Son. Tapi ternyata sangat sulit sekali. Sehingga mereka nyari genetik yang paling dekat sama Direwolf. Abis itu ya campur sari, dicampur-campur. Kayak yang bulunya putih serigala yang ini misalnya, ya udah ambil DNA bulunya dari serigala ini. Yang kakinya panjang misalnya yang ini, gitu. Ambil DNA dicampur jadi satu. Benar. Akhirnya jadi itu barang gitu loh. Jadi masih nyampur-nyampur. Tapi itu pun udah luar biasa sebenarnya gitu loh. Gila sih. Kalau embrio manusia bisa nggak campur-campur gitu ya? Iya, misalnya mungkin aja, nggak tahu. Otaknya pengennya Steve Jobs misalnya. Harusnya itu langkah selanjutnya sih dari startup ini kan. Iya sih. Kan mungkin awal-awal cuma bisa milih doang. Milih dari lama-lama kayak ngambil semua kelebihan dari 11 itu misalnya jadi satu. Mungkin bisa. Gitu gila lagi sih itu. Mungkin aja bisa. Mungkin ya, menurut gue possible. Gila. Possible. Itulah gila ya, makanya ini menuai kontroversi yang luar biasa sekali ini menurut gue nih. Penemuan ini gitu. Tapi misalnya ada nih, terus lu kayak, dan harganya terjangkau lah gitu. Lu ambil nggak? Ya paling nggak untuk mendeteksi penyakit mungkin masih mikir-mikir kali ya. Kalau mendeteksi kan sekarang juga bisa. Maksudnya buat milih, lu bener-bener milih ya? Ya milih kan. Milih. Yang mana yang misalnya penyakitnya tidak ini. Tapi paketnya harganya sama sehat. Pak. Milih tingginya ini ada yang 190. Ya udah deh sekalian. Ini sudah all in Pak, Bapak bisa milih semua. Ya udah, nggak ada cashback kalau sehat doang, nggak ada. Nggak ada cashback kalau sehat doang. Nggak ada. Ya udah. Ini udah di aplikasi, Bapak tinggal centang-centang nih maunya yang mana gitu. Benar, kata istri saya nggak apa-apa katanya. Gitu aja, mau gimana lagi, orang teknologi udah nyampe sono ya kan. Mau gimana? Iya, rugi dong. Lah iya. Nah itu kan gue yakin kalau terjangkau semua orang kayak mau deh. Iya sih. Walaupun ya tetap ada sentimen bahwa ini secara agama kayaknya agak ini nih. Agak abu-abu nih. Ya tapi kan, abu-abu kan, bukan benar-benar dilarang kan? Ya kalau menurut gua abu-abu. Karena menurut lebih jatuhnya sosial ya jatuhnya ya. Ya nggak tahu kalau menurut Ustadz Felixia kalau menurut gua, lu tanya gua, kayaknya sih masih abu-abu gitu. Kayaknya abu-abu ya. Kayaknya. Selama belum ada regulasi kayaknya masih nggak apa-apa gitu. Benar. Kan lu biasa, misalnya lu bisa secara natural, maksudnya bisa punya anak secara natural. Kok lu bayi tabung misalnya gitu kan? Kan harusnya kan ya lu natural aja. Mungkin di situ kontroversinya gitu loh. Akhirnya kan kalau misalnya bisa milih kan orang yang bisa natural jadi mau pakai ini juga dong. Iya dong. Pasti kita mau yang terbaik nggak buat anak kita pasti ya kan. Benar. Walaupun belum punya anak kita sekali lagi. Belum ada. Izin klarifikasi. Izin. Gitu. Dan gue rasa ya kalau misalnya kontroversinya hilang, mungkin karena saking sangat efisiennya penemuan ini, gue rasa ya orang yang mampu pasti akan coba gitu. Iya ya. Karena masih pengen yang terbaik buat anaknya kan. Daripada maksudnya sebenarnya dari tes DNA udah ketahuan nih, kayak ini penyakitan gitu. Ya kan pasti ntar biayanya lebih besar lagi ya. Biayanya lebih besar. Baru lahir udah sakit anaknya misalkan. Hidupnya tersiksa. Bener gak? Bukan soal biaya doang dong. Lu punya have all the money in the world tapi anak lu cuma tidur doang misalnya di rumah sakit bertahun-tahun ya kan. Bener. Kayak yang pangeran Saudi itu. Iya. Ya kan pusing juga. Lu punya semua duit di dunia tapi lu gak bisa nikmatin anaknya sakit apa kan. Bener sih. Iya. Jadi ini satu langkah untuk prevention ini. Menurut gua gak bakal berhenti di sini. Pasti akan ada teknologi untuk mendeteksi perilaku anak tersebut sebelum jadi gitu. Lu percaya gak itu akan terjadi? Bisa sih. Kayaknya bisa deh menurut gua. Soalnya kan tingkah laku itu kan sebenarnya kan diturunkan oleh genetik juga. Tingkah laku tuh. Orang tuanya kayak gimana gitu kan. Ngaruh banget sih. Iya. Lu juga pasti akan pakai kan kalau misalnya. Lu akan pakai gitu? Pakai lah pasti. Pakai kan pasti kan. Iya benar. Tapi kalau misalnya hari Minggu lu ke gereja harus katanya
tidak boleh memakai ini. Misalnya gitu, lu masih tetap pakai, San? Mungkin di fact check lagi ya kan. Siapa tahu. Kok fact sih? Oh iya, kok fact. Siapa tahu. Maksudnya POV-nya siapa tahu pendeta yang lain beda. Oh gitu, iya benar. Cari yang seirama ya. Boys. Boys itu nggak bisa juga kan seirama. Bisa juga. Maksudnya dari beberapa nih, ya kan. Ilmunya kan orang beda-beda ya kan. Mungkin ngecek dulu yang mayoritas yang mana nih ngomongnya gitu. Gitu. Mayoritas tidak boleh. Gitu. Gimana begitu? Enggak, maksudnya kan ya udahlah di depan kamera bilangnya enggak tapi di belakang iya gitu ya. Enggak. Soalnya kan regulasinya enggak tertera jelas, itu kan POV aja gitu kan. Iya. Opini namanya kan. Pas anaknya jadi juga enggak ada stempel ya kan. Ini dipakai. Ini hasil genomics gitu kan. Kan enggak ada stempel kan. Ada. Aman lah kayaknya ya. Aman. Nah ini ngomong-ngomong soal genetik ya. Cerita gue selanjutnya juga ada genetiknya. Wah, tapi enggak musingin kan kali ini kan? Oh enggak. Penonton udah mau cabut nih soalnya nih. Enggak musingin ini. Oke. Ini sangat ringan sekali nih. Ceritakan. Lo tau gak sih kenapa ada orang yang lebih sering digigitin nyamuk dibanding orang lain sih? Loh, kenapa itu Son? Soalnya autannya diminum ya, bukan dipakai di tangan ya. Kelar dong itu. Yang sering digigitin nyamuk wajib nonton ini. Lo pasti pernah denger kan Syat? Misalnya gue lebih banyak digigitin nyamuk dibanding lo gitu. Iya. Biasanya alasannya darah gue manis soalnya bilangnya gitu biasanya. Kayak gitu kan. Sampai akhirnya itu yang kita percaya juga kan. Benar. Darah gue manis, muka gue yang gak manis. Lah. Ternyata itu salah besar sih. Salah besar itu. Salah besar. Oh bisa gitu? Ada penelitian yang menunjukkan kalau ketertarikan nyamuk ke beberapa orang itu sebenarnya karena faktor genetik. Genetik. Oke. Sebelum gue bahas genetiknya, kita harus ngerti dulu nih gimana cara nyamuk ngincar manusia. Jadi seperti yang kita tahu, yang gigit manusia itu kan cuma nyamuk betina. Kenapa? Karena mereka butuh protein khusus dari darah kita supaya bisa berkembang biak. Nah, nyamuk ini sebenarnya tertarik 3 hal utama sih. Ada CO2, panas tubuh, dan bau badan. CO2 itu kan setiap kali kita napas, kita ngeluarin karbon dioksida kan. Sedangkan panas tubuh itu dihasilin dari mikroorganisme yang hidup di kulit kita. Makanya kalau abis olahraga itu pasti lebih sering digigitin nyamuk. Intinya, itulah cara nyamuk nemuin target mereka. Nah, terus genetiknya dari mana? Tadi gue bilang nyamuk tertarik sama bau badan kan. Nah yang lebih spesifik itu nyamuk suka sama bau badan yang asam. Mereka tertarik banget sama zat-zat kayak lactic acid, amonia, sama carboxylic acid yang keluar dari kulit kita. Dan ini dia kuncinya Syat. Beberapa orang itu menghasilkan asam itu lebih banyak dibanding orang lain. Dan itu ditentuin sama genetik Syat. Jadi sama interest bukan? Katanya kalau wibu katanya enggak ya bukan ya. Genetik tuh ya. Bukan interest berarti ya. Beda. Oke. Terus ada juga penelitian yang bilang kalau golongan darah itu mempengaruhi ketarikan nyamuk sama kita aja. Misalnya golongan darah O itu yang paling menarik buat nyamuk. Waduh, saya dong golongan darah O. Gue juga lagi. Tuh. Kalau golongan darah B itu di tengah-tengah. Dan kalau golongan darah A itu yang paling gak menarik buat nyamuk. Jadi kalau ngerasa kok nyamuk cinta banget gitu sama lo, itu bukan karena lo manis ya, tapi karena genetik lo. Nah, gila ternyata begitu ya. Gue O lagi. Oh gue juga. Iya kita sama-sama O ya berarti ya. Berarti gak bisa kalau nongkrong bareng serasak di GBK itu selesai. Wah selesai. Habis olahraga. Double. Tapi paling enak buat disurat berarti Son kalau menurut nyamuk tadi kan. Iya kan? Iya benar kan. Lebih enak ya menurut dia ya. Menurut nyamuk lebih enak. Iya benar gitu. Itulah. Nyamuknya betina kan tadi. Betina. Iya benar. Benar sih. Itulah susahnya ya. Iya benar itulah. Susah nolaknya begitu ya. Keren loh, keren. Tapi gue pernah lihat sih ada video gitu ya. Cara ini sih kayak ngeberantas nyamuk gitu tapi instan gitu. Gimana caranya tuh? Ngebunuh nyamuk nih sorry. Jadi pas lagi disedot nih misalnya di sini ya. Ini gue lihat videonya kan. Terus tiba-tiba dikencengin gini Chat. Dia langsung meledak Pak. Gue gak tahu itu video AI apa gimana. Tapi video zoom gitu sih. Oh video Sora kali itu Sora. Gak tahu sih. Jadi pas gini lu giniin tak dia langsung penuh gitu. Oh terus? Ya udah mati meledak gitu. Meledak emang? Iya. Berarti keluar darahnya gitu? Iya. Oh. Tapi gak tahu itu kan video TikTok kan. Iya benar. Tahu sih benar. Kalau ada sih nanti ditongolin di sini videonya gitu ya. Gokil sih. Iya. Tapi emang nyamuk emang paling ngeselin sih menurut gue. Tapi emang bener tuh nyamuk tuh ngincernya tuh yang panas-panas. Ngincernya yang panas-panas emang. Makanya sering kayak ke kuping gitu kan kadang-kadang kan. Iya kan? Kan kesel banget ya kalau misalnya gitu kan. Iya kan? Iya kuping soalnya kuping kan panas kan soalnya kan. Oh, apalagi kalau lagi diomongin orang gitu ya. Oh iyalah pasti. Jadi abis olahraga golongan darah diomongin orang. Nah, udah lengkap ya udah kan. Iya, pakai baju hitam lagi itu. Udah. Tapi kadang-kadang misalnya basah gitu juga kadang suka panas juga kupingnya. Oh gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak tahu, kadang-kadang basah kena hujan maksudnya ya. Kuping tetap panas gitu kenapa ya? Padahal kena air tuh.
ada yang dekat gak di sini? Apa? Ada yang dekat gak di sini? Oh ada di busway soalnya lagi berdiri. Oh gitu. Iya, iya. Panas sebenarnya kena air ya, kenapa ya? Geli-geli gitu gak sih? Enggak. Enggak Ya. Enggak. Diomongin orang sih mungkin ya. Dia ngomongin orang mungkin ya. Iya. Gitu emang tuh ya. Jadi emang kalau gue sih, gue pribadi badan gue emang sering panas tapi kalau gue bawa nih. Emosian maksudnya? Enggak, karena sering olahraga kayaknya. Oh. Sering olahraga jadi kayak suka panas terus badannya. Iya kan? Minum yang hangat-hangat? Ya bisa kalau lagi hujan misalnya. Iya. Iya. Tapi gue termasuk yang badannya suka panas lah gitu maksudnya. Gampang keringetan mungkin ya? Enggak. Eh, Beda lagi ya? Keringetan nggak segampang itu. Tapi panas badannya. Mungkin tuh karena ini kali ya, karena metabolisme juga sih kadang-kadang sih. Bisa yang gue tahu. Bisa juga. Sering olahraga jadi badannya panas gitu. Apalagi habis makan kambing ya kan suka panas juga badannya. Nah, biasa weekend tuh kayak atau menjelang weekend kali ya. Enggak lah, hari Jumat di puncak, Minggu pulang. Bercanda. Enggak lah. Ya di dekat rumah aja. Iya, sebelum kerja biar semangat gitu kan. Iyalah. Iya. Gue ingat ente pernah cerita yang kakek ente tiap hari makan kambing. Iya. Tapi hidupnya panjang kan? Iya, hidupnya panjang. Sampai berapa tuh? 90 ada ya? Berapa ya? Hampir cepet kayaknya. Hampir cepet. Padahal tiap hari makan kambing tuh ya? Enggak tiap hari sih, nggak tiap hari. sering banget tapi ya? Cukup sering. Cukup sering itu. Anggapannya orang udah berumur dikit aja gak begitu berani ya makan kambing kan? Iya. Mungkin ini kali ya, mungkin ada yang genetiknya. Misalkan orang beda-beda ya, ada yang genetiknya, yang paling parah adalah gula. Anda tidak boleh makan gula. Tapi yang lain gak apa-apa. Bisa juga. Mungkin gitu kali ya. Bisa juga. Ada yang gak boleh makan kambing, tapi makan gula gak apa-apa. Gitu kan? Benar. Kadang gitu sih. Kadang genetik gitu juga. Sih ya, gitu ya. Genetik juga sih ya. kayaknya sih. Karena entah kenapa emang dagingnya tuh bikin ini ya, bikin panas dan bikin berenergi gitu. Entah kenapa. Benar, kalau kerja tuh langsung. Masih kerja emang masih. Hah? Habis makan kambing masih kerja tuh? Kerja lah. Iya. Paling kalau ke WC agak lama ya paling. Ya, karena sih perut kan pedes. Iya pedes. Bumbunya pedes. Jadi lama di WC-nya. Nah ngomong-ngomong soal genetik nih Son, gue ada sebuah cerita kali ini tentang ternyata Son, orang yang suka begadang sama yang suka bangun pagi itu ada turunan genetik Son. Hah? Jadi maksudnya bukan kayak dia terbiasa bangun pagi karena kebiasaan gitu. Enggak, ada faktor genetiknya dan itu tuh besar ternyata. Wah, itu besar. Bisa dari nenek moyang ternyata. Dari nenek moyang. Mungkin nenek moyang Anda dulu setiap malam jalan-jalan mungkin di samping goa gitu ya. Lu kan masih di goa tinggalnya. Jadi buat Anda yang suka begadang, ini satu-satunya harapan di konten ini kali ini. Dengerin Anda. Lu tahu gak sih kalau orang yang suka begadang sama yang suka bangun pagi, itu ternyata bisa gitu gara-gara genetik, Son. Bisa gara-gara orang tua juga. Iya bisa, Son. Jadi gini Son ceritanya. Ternyata waktu tidur manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu night owl atau orang-orang yang suka begadang, early bird atau orang-orang yang suka bangun pagi, dan intermediate chronotype. Nah kalau ini yang tengah-tengah nih. Oh baru Antara tahu gue ada night yang owl ketiga. dan early bird. Jadi mereka ya aktifnya lebih di siang hari lah gitu. Kenapa bisa gitu? Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan di suku Hadza, Tanzania, yang bisa dibilang masih hidup dengan cara kuno, Son. Penelitian ini nunjukin kalau ternyata di dalam sebuah kelompok, orang-orang itu nggak semuanya tidur di dalam waktu yang bersamaan, Son. Terutama di zaman dulu. Kenapa begitu? Karena di zaman dulu kan manusia tinggal di hutan liar, Son. Atau ya di goa-goa gitu. Tentunya banyak sekali ancaman, Son. Mulai dari binatang buas, sampai ancaman dari manusia lain dong. Istri orang maksudnya atau? Bukan dong. Ngomongin Davina. Bukan. Sehingga mereka selalu bagi-bagi tugas Son buat saling gantian jaga, termasuk di malam hari juga. Karena kebiasaan ini akhirnya terjadi evolusi. Jadi pola tidur tersebut yang berbeda-beda itu dikunci di dalam genetik Son. Ternyata sekitar 50% dari jam tidur kita itu ditentukan oleh genetik ini. 50%? 50% katanya. Dan di zaman dulu Son, ya fine-fine aja gitu kalau ada orang yang begadang sama ada orang yang bangun pagi. Sampai akhirnya Son, manusia masuk ke zaman revolusi pertanian, di mana manusia jadi bergantung banget sama matahari. Akhirnya jadi semakin butuh buat bangun pagi kan. Terus habis itu ya kerja sampai siang. Hal ini membuat early bird jadi standar baru yang harus diikuti orang-orang. Dan orang yang tidurnya malam itu cenderung dibilang males, aneh, dan gak produktif Son sama sosial. Oke. Ya kan? Mulai diinjek-injek nih yang suka tidur malam nih. Belum ada konten kreator lagi waktu itu. Belum ada dong waktu itu. Pasar saham kan masih tutupnya cepat waktu itu. Karena udah kripto kan. Makanya kan sampai ada kata-kata kan, orang kalau nggak bangun pagi nanti rezekinya dipatok ayam katanya. Terus pas manusia masuk ke revolusi industri, night owl ini makin ketindas lagi kan. Soalnya ya bangun pagi itu udah jadi standar kedisiplinan kan. Masuk kerja harus pagi. Terus kalau misalnya telat kena hukuman ya kan. Dan seterusnya lah. Padahal merubah jam tidur itu bisa dibilang sangat sulit Son. Karena kalau chronotype kita atau tipe waktu kita emang cenderung aktif di malam hari, maka tubuh secara nggak langsung emang udah dirancang secara biologis untuk mencapai puncak energi ya di malam hari gitu loh.
loh. Walaupun ya emang bisa diubah sih jam tidur. Tapi biasanya orang-orang yang merubah jam tidurnya ini akan kena yang namanya social jet lag. Dimana kita terpaksa bangun pagi karena tuntutan kerjaan atau sekolah. Tapi fokusnya malah jadi turun gitu. Terus daya ingat juga melemah. Padahal menurut penelitian dari Imperial College London, orang yang aktif di malam hari itu cenderung punya otak yang lebih tajam. Sekaligus reasoning yang lebih baik dibandingkan orang yang aktifnya di pagi hari katanya. Dan mereka juga dikatakan punya kreativitas dan kemampuan mencari solusi lebih baik daripada early bird. Tapi mau gimana lagi guys, society emang gak suka gitu sama night owl. Walaupun memang dari segi kesehatan lebih baik kita jadi early bird sih. Jadi pertanyaannya, apakah kalian night owl, early bird, atau angry bird? Tulis di komen. Atau black owl. Gak tahu apaan tuh. Ente kan aktifnya di malam hari. Oh, enggak dong. Bukan black owl tuh. Bukan, Lil Tiger. Izin. Bercanda. Gitu ya, gara-gara genetik ya. Berarti ini kalau ini video meledak bisa jadi alasan baru buat orang-orang gitu ya. Iyalah. Saya di kantor gitu kan. Kamu gak pernah fokus gitu. Nah, nenek moyang saya soalnya. Iya. Anda suruh saya kerjanya pagi sih. Kan? Coba malam. Nah, saya pasti total memberikan performa terbaik. Bener nggak? Iya dong. Ternyata di challenge sama bosnya. Oke kalau gitu. Ya udah. Nggak perform. Enggak. Kalau saya siap bos, sangat perform. Kalau saya. Karena saya kebetulan saya lebih ke night owl kalau saya. Oh gitu. Ya. Tapi emang make sense kalau night owl itu lebih kreatif dan lebih tajam dalam memberi solusi gitu. Soalnya apa? Kalau malam-malam sepi. Iya. Gak ada gangguan. Jadi kita kerja tuh bener-bener ya udah me myself and I gitu maksudnya. Oh. Iya kan? After work baru we us and them kan gitu kan. Baru datang kan? Gitu ya. Iya. GoFood ya kan maksudnya kan? Iya, kan lapar kan, otak dipakai terus. Jadi ya itu make sense kalau menurut gua, karena kalau malam-malam sunyi ya pemikiran lebih ini ya, lebih luas, lebih enak. Iya, tapi gue penasaran sih, maksudnya kalau pahamnya dokter tentang ini tuh apa gitu kan? Ya pasti kalau dilihat dari kesehatan pasti lebih baik tidurnya pagi. Iya, karena tidurnya pagi lagi, bangunnya pagi. Karena jam makannya lebih stabil katanya, ya kan. Terus itu gue masih penasaran sih, kayak misalnya katanya kalau orang tidur jam 10 tuh badan lo kayak ngedetox misalkan, terus jam 11 benerin apa, 12 benerin apa gitu. Jadi kalau lo ngelewatin itu ada apa kayak proses yang dilewatin gitu. Nah itu gue penasaran tuh, mungkin kita boleh tuh yang undang dokter ya. Boleh, nanti mungkin kalau emang ada dokter yang bisa kesini kita tanya ya tentang hal tersebut ya. Kayak ente? Beda. Nanti kalau minta nasihat aja. Karena kan zaman dulu nggak mungkin, bahkan ketika manusia itu sudah masuk ke civilization yang gue tahu, itu masih ada cuy orang yang ngambil shift malam. Maksudnya bukan satpam ya, bener-bener kerja. Iya. Lu pernah dengar gak sih tuh sejarahnya? Ada di Eropa atau di mana gitu, di mana ada orang yang ngambil shift pagi sampai siang, ada yang ngambil siang sampai malam. Oh. Ada. Buru-buru pabrik atau apa? Iya, gitu di mana pada saat itu ya setiap jam itu ada yang kerja gitu loh. Iya. Dan kerjanya bukan kerjaan seperti sapam gitu-gitu, bukan. Kalau itu kan ya memang shift-shiftan kan maksudnya kan. Sekarang kan kayak orang yang kerja malam kan dipikir kan, waduh siang tidur. Ngapain Anda dari semalam? Gitu kan. Padahal ya bisa nge-grab misalkan, ternyata kerja juga. Benar, gitu. Ya kan. Itu orang-orang malam tuh adalah teman-teman ini, our people itu, our people jujur. Tiap keluar malam pasti Bang Risyad ya, pasti gitu. Kalau sore siang agak beda. Keluar malam maksudnya kayak Indomaret. Iya, Indomaret. Bang Risyad. Iya. Our people itu, our people. Kok jauh banget Bang, sampai di Senopati Bang. Indomaretnya gitu Enggak lah. Our people itu, ya kan? Senopati dia mana Senopati? Roti Romi waktu itu kalau salah. Iya, ngopi bentar. Iya. Dan emang orang sekarang semakin terbuka sih, maksudnya semakin biasa gitu kan. Kayak ada yang malam misalnya kayak kuliah malam apa segala macam, sekarang udah ada juga kan buat karyawan. Nggak kuliah malam kan, tapi nggak sampai jam 12 gitu lah. Itu bukan night owl lah hitungannya lah. Night owl tuh kan lu tidurnya di atas jam 12 gitu loh. Itu night owl yang benar tuh. Yang sebenarnya kayak gitu. Ya walaupun banyak juga sih apa yang kuliah siang tapi malamnya masih sama teman kuliahnya gitu sampai pagi. Son banyak juga. Udah dengar gitu. Kerja kelompok lah, maksudnya ya di kan? McD, Dunkin gitu ya. Iya. Di Edge juga ada kadang-kadang. Hakadimsam maksudnya. Iya. Hakadimsam Edge tadi. Bisa. Gue capek ngomong aja gue singkat. Hero
akhirnya udah tutup dong malam. ya? Udah tutup, gak bisa Anda. Gak bisa ya? Iyalah, ngeles gue terbaik gitu tadi. Nggak usah ditimpa lagi. Sama di bengkel juga ada deh kalau salah. Bengkel apa? Akinya mati soalnya. Oh. Iya. Temenin ke bengkel dulu sama teman kuliahnya. Iya, biasa. Nah ini ngomong-ngomong soal teman kuliah ya. Nggak kuliah, sorry ya. Kuliah. Lo tau gak sih ada orang yang gak lulus kuliah tapi bisa nipu satu negara sih? Lo, kok bisa gitu, Son? Jadi gini, selama ini kalau kita tes darah itu kan diambil bertabung-tabung dan mesin untuk ceknya aja itu gede dan mahal. Terus buat dapetin hasilnya itu tuh butuh berhari-hari gitu. Lo bayangin ada satu mesin yang super dewa yang bisa mendeteksi kurang lebih 200 penyakit hanya dari satu tetes darah doang. Waduh, pas yang kali ini gak ada Ahmad Dhani ya kan? Itu Kan dewa. jauh. Ternyata yang ujung sana. Nah, ada satu orang yang punya ide ini ya. Visi dia sebenarnya simple. Pengen menjual produk ini supaya orang-orang tuh bisa punya di rumah. Jadi bisa cek darah kapanpun gitu. Gampangnya kayak alat tensi atau alat kecil yang biasa buat cek gula darah gitu. Nah, plot twistnya sih, alat ini ternyata scam. Waduh, harusnya alat ini hanya bisa untuk garam dan madu, bener gak? Bukan gula dan darah kan? Nah, ternyata tensi tadi kan? Iya, ternyata alat tensi nih, bukan tensi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa otak di balik semua ini? Siapa itu? Namanya adalah Elizabeth Holmes. Nah, dari kecil, cita-citanya itu cuma satu sih, jadi miliarder. Dia ini kuliah di Stanford, tapi buat ngejar mimpinya itu, dia drop out di umur 19 tahun. Buat bikin sebuah perusahaan bernama Theranos. Nissan itu bukan? Terios. Itu. Terano. Mana sih goblok banget ini? Orang Terano cuma ngilangin S-nya doang. Malah Terios. Terios kan Daihatsu. Dan lo tau yang paling gila sih, karena ide dan koneksinya, dia berhasil dapat funding dari investor-investor terkenal. Bahkan Larry Ellison, pendirinya Oracle, berani investasi di tahap awal. Itu sangat berarti pasti buat dia tuh. Yang lainnya pasti pada mau masuk juga maksudnya. Nah, karena Larry Ellison masuk. Itu juga salah satu jawaban kenapa investor percaya sama dia. Yang pertama tadi karena yang ngasih orang-orang terpercaya. Tapi yang kedua, ini yang gila sih. Elizabeth sampai menciptakan kepribadian palsu. Waduh, Gemini ini pasti dia bukan? Oh, nggak tahu. Jadi dia tiba-tiba dandan kayak Steve Jobs ya. Oh, pakai turtleneck hitam. Nah, kemana-mana pakai turtleneck hitam gitu kan. Dan yang lebih gila lagi, dia sampai ubah suara sendiri sih. Diubah kayak gimana maksudnya? Jadi dia itu supaya lebih berat. Oh, jadi lebih trusted gitu ya maksudnya ya. Nah, sama lebih berwibawa juga. Oh iya benar. Gitu. I bet man. Jadi Elizabeth yang dilihat sama investor itu adalah persona yang dia ciptain sendiri. Masalahnya Elizabeth tahu banget kalau mesinnya itu nggak bisa bekerja. Mustahil setitik darah bisa ngasih hasil tes banyak itu. Tapi karena dia udah terlanjur kerja sama dengan Walgreens dan tekanan-tekanan investor, dia keluar dengan solusi baru. Apa itu solusinya? Dia nyampur darah pasien dengan air, terus tes pakai mesin biasa. Ya jelas hasilnya nggak akurat dong. Tapi setiap kali dipush sama investor dan partner, dia selalu bisa ngeles. Di ini Ganesha Operation apa? GO aja. Sony Sugema bukan? Inten bukan? Bukan. Lah katanya ngeles tadi kan? Enggak. Primagama ini. Oh, Primagama ini. Iya, Oh, beda, iya. bukan mereka. Bukan. Tapi ya gitu, sepandai-pandai lu nyimpen tai kan pasti kecium juga gitu kan. Benar. Akhirnya ada satu orang karyawannya namanya Taylor Schultz yang berani nyepuin dia. Dia kasih tahu tuh apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar ke jurnalis John Carreyrou dari Wall Street Journal. Akhirnya investigasi pun dilakukan dan Elizabeth ini dituntut dan dipenjara selama 11 tahun. Ya yang bikin orang ini hebat banget karena cuma dengan ide, kepribadian yang dia bentuk dan omongan dia aja, dia bisa membuat perusahaan ini bervaluasi $9 miliar atau 150 triliun rupiah. Waduh, besar sekali itu. Bisa dipakai untuk memindahkan ibu kota baru tuh, Son. Bikin 3 ibu kota Lah. bisa kayaknya. Dan kekayaan pribadi dia sendiri itu mencapai $4,5 miliar atau 72 triliun rupiah. Nah ngerinya lagi nih, kelihatannya dia itu sebentar lagi bakal keluar penjara. Dan dari info yang beredar dari dalam penjara itu dia udah menyiapkan inovasi baru untuk dunia kesehatan. Nah yang nanti itu scam juga atau bukan, cuma Tuhan dan waktu yang tahu. Gak mungkin lah ya kalau bisa 2 kali harusnya ya. Kalau bisa 2 kali sih konyol banget sih. Tapi masanya masih dipercaya sih, maksudnya aneh juga sih. Bahkan katanya dari dalam penjara itu dia udah kayak nyiapin patennya apa segala macam gitu. Waduh, kayak law abiding citizen itu berarti San. Ini juga dibikin kontrol dari penjara. Ini juga dibikin seriesnya nih. Dia iya? Judulnya Drop Out kalau nggak salah deh. Oh. Judulnya Drop Out di Disney. Tapi ini ya apa? Maksudnya dia belum keluar ya? Jadi kayaknya gue cek dia udah keluar deh. Nah ini kayak dia dapet pardon gitu kayaknya. Pardon itu apa namanya ya? Ya pengampunan lah. Pengampunan mungkin. Tapi kalau dari maksudnya dari yang existing yang dia jalanin sekarang, itu dia itu di penjara sampai 2032. Oh. Baru keluar dia.
2032 Iya. harusnya kalau Berarti sesuai dapat pardon tuntutannya. itu berarti sekarang sudah diampuni, sudah keluar sekarang. Kayak belum deh, masih kayak isu-isu itu. Oh, masih isu-isu ya. Masih isu-isu. Gue soalnya denger juga isunya sebelum pembahasan ini gitu. Gue sudah denger isunya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ya tidak ada penipuan lagi yang dilakukan gitu ya. Karena waduh, Triliunan lu, gila. triliunan iya. Gilanya 19 tahun sih Sinting sih. Iya. Umurnya gila. Makin gede kan udah dapat pengalaman-pengalaman di penjara juga kan. Iya. Wow, makin pintar menjadi lagi. takutnya ya. Iya. Walaupun kita nggak tahu ya, maksudnya dia setelah keluar dia akan bikin apa gitu. Tapi kalau saya sih kayaknya nggak percaya gitu kalau saya. Ya, kalau Anda gimana? Maksudnya supaya dia bikin lagi gitu. Heeh. Bisa jadi sih. Koneksinya soalnya luar biasa. Enggak. Anda percaya nggak dengan produknya dia maksudnya gitu loh? Enggak sih. Enggak ya. Enggak sih, karena gini loh, orang itu keselnya sebenarnya bukan karena dia nge-scam orang terus dipenjara 11 tahun gitu. Menurut orang tuh 11 tahun tuh kurang sih. Karena kan ada orang-orang yang penyakit apa segala macam jadi salah diagnosa gara-gara alatnya dia. Masalahnya bisa jadi kan. Orang keselnya di situ. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi orang yang dirugiin gitu sebenarnya. Tapi kok cuma 11 tahun doang, dan yang disalahin cuma gara-gara nipu itu doang, investor kesannya. Oh, padahal sebenarnya banyak kerugian lain yang harusnya diganti gitu ya. Iya, gitu. Saya Jangan-jangan duitnya dia masih aman lagi sebenarnya. yang gua tahu itu dendanya kayak cuma maksudnya yang ditarik atau apa ya, kayak cuma 400 juta dolar atau berapa gitu. Ditarik apa pemerintah? Buat ngebalikin ke korban-korbannya gitu. Oh. Kompensasi lah untuk korban, seingat gua ya, kayak iya, cuma iya. 500 juta dolar atau berapa gitu. Wah, masih banyak uangnya Duitnya berarti. dia 4,5 miliar dolar, ya kan? Wah, gila banget, masih 4 miliar dolar kali Gila ya tuh duitnya, orang gila. pintarnya itu. Gila. Iya. Dan sempat masuk Forbes juga, sempat miliarder termuda di Dunia. Oh, Sempat. gila sih. Apalagi cewek ya. Cewek. Emang maksudnya kalau orang yang pintar nipu gitu, cewek itu paling pas maksud gue gitu loh. Iya kan? Lebih susah di iniin ya. Lebih mudah menipu Iya. menurut gua. Iya. Iya kan? Maksudnya ya kalau misalnya laki keren gitu misalnya, cewek digodain belum tentu mau juga kan. Iya. Iya, benar. Tapi lu bayangin deh, kayak dia kan nih kayak mainnya di Silicon Valley deh, nipu-nipu ya. Benar. Iya kan? Ini skandalnya Silicon Valley ini. Laki-laki ya kan, terus kutu buku semua aja. Dia cewek sendiri masih muda, coba bayangin. Iya. kan? CEO lagi misalkan. Nah, Wah. udah Selesai. Karena memang jujur aja ya, maksudnya manusia itu ya kalau laki-laki itu apa namanya Lemahnya ibaratnya wanita. Enggak, bukan. Oh, bukan. Apa tuh? Bukan, maksudnya kalau laki-laki itu ibaratnya kerasnya gitulah ya kan. Wanita tuh keindahannya gitu. Oh. Iya kan? Di dalam keindahan itu ada tipu muslihat juga kan. Iya dong. Iya. Jadi nggak ngapa-ngapain pun udah ada tipu muslihat ya maksudnya, karena keindahannya di situ gitu loh. Iya kan? Jadi kalau ingin bermain jadi penipu kayak gitu lebih gampang jauh gitu loh. Iya. Bisa jadi senjata lah maksudnya itu ya kan. Ngomong-ngomong soal senjata, Son, gue ada sebuah cerita nih, ini yang agak mengagetkan nih di awal ya pas gue tahu nih gitu kan, bahwa ternyata senjata di zaman Jepang dulu itu kan pada pakai katana atau pedang ya kan. Iya, samurai, pedang samurai. Ternyata itu dari pasir, Son, bikinnya, Son. Pasir? Dari pasir begini. Buset. Dengerin ya. Oke. Lu tahu gak sih ternyata pedang samurai itu dibikinnya pakai pasir, Son? Emang bisa? Bisa dong. Asal jangan pakai pasir pik aja, tidak. Senjata makan tuan nanti jadi. Bukan senjata korang malah jadi senjata makan tuan ntar. Iya. Jangan, harus izin maksudnya gitu ya. Izin gitu, dulu. izin. Iya. Jadi gini ceritanya, Son. Pedang-pedang kan pada umumnya kan dibikin pakai biji besi ya. Tapi sayangnya, Son, Jepang itu kekurangan tambang biji besar. Karena bijinya emang kecil-kecil di sana katanya. Biji besi. Iya. Tapi ternyata alam memberikan mereka hal lain, yaitu satetsu. Apa tuh? Atau yang bahasa Indonesianya adalah pasir besi. Jadi pasir ini itu kelihatannya kayak pasir hitam biasa aja, walaupun ternyata mengandung zat besi yang sangat tinggi, Son. Jadi pasir ini itu biasanya ditemuin di sungai-sungai dan area pegunungannya Jepang gitulah. Dan jumlahnya itu ada banyak banget, sehingga 90% sumber besi Jepang pada saat itu ya datangnya dari pasir ini. Jadi nggak cuma katana, Son, tapi shuriken, kunai, dan lain-lain itu ya dibikinnya pakai pasir ini juga. Walaupun beda ya, kalau senjata utama kayak pedang itu biasanya pakai pasir besi yang kualitasnya tinggi. Tapi kalau kayak shuriken gitu, pakainya besi yang kualitasnya sederhana lah gitu. Karena kan itu cuma senjata sampingan doang kan, senjata utama. Kita lanjut ke cerita katana ya. Akhirnya mereka mencoba memanfaatkan pasir besi ini untuk membuat katana dengan cara dimasukin ke tungku tradisional yang bernama tatara. Terus pasir tersebut itu dipanasin selama 3 hari 3 malam tanpa henti, Son. Pakai arang manasinnya. Selama proses ini berlangsung, apinya itu harus dijaga sama orang, Son. Jadi nggak bisa ditinggal gitu. Soalnya suhunya nggak boleh salah. Kalau sampai salah, bajanya bakal langsung rusak total, Son. Setelah proses ini selesai, pasir ini tuh akan langsung berubah menjadi bongkahan baja mentah yang bernama tamahagane. Jadi masih belum jadi pedang nih. Habis dipanasin 3 hari 3 malam. Ya pasti pedangnya loyo sih emang kalau 3 hari 3 malam. Tapi
Abis itu ya bongkahan baja mentah ini harus dilipat-lipat sama ditempa-tempa lagi gitu, baru jadi pedang. Jadi Tamahagane ini itu sebenarnya nggak sempurna, Son. Karena dia ada bagian yang karbonnya tinggi, which is bagian keras dan tajamnya. Ada juga bagian yang karbonnya rendah, which is itu bagian yang lentur. Jadi besinya nggak keras semua, nggak lentur semua gitu loh. Ada bagian-bagian keras, ada bagian lentur deh. Tapi di tangan para pembuat pedang, ketidaksempurnaan ini nggak dibuang, tapi justru malah dimanfaatin. Jadi mereka ini bisa bikin pedang yang masih lentur, tapi tetap tajam dan keras. Inilah yang bikin katana itu tetap tajam, tapi nggak gampang patah gitu, Son. Jadi mungkin kalau pedang lain, mungkin kalau keras semua, sekali hantaman sama pedang lain, mungkin dia bisa patah gitu maksudnya. Ini enggak, karena dia ada lenturnya apa enggak? Jadi absorb getaran tuh, absorb apa sih? Meresap getaran. Jadi menyerap getaran gitu ya. Tapi sayangnya katana asli itu emang udah jarang banget ditemuin, Son. Karena ya proses tatara itu udah hampir punah. Sama nasibnya kayak tentara di Jepang. Ada emang. Bener sih, kan emang gak ada tentara di Jepang. Gak boleh, udah gak boleh ya. Gak boleh punya tentara kan. Gak boleh punya tentara Jepang sama Amerika kan. Lagian ya emang capek juga sih ya jagain bongkahan besi gitu 3 hari 3 malam ibaratnya. Iya. Udah gitu ya bongkahan Tamahagane-nya tadi itu sekarang udah dilindungi sama negara. Jadi gak sembarang orang bisa dapat akses ke pasir besi itu lagi. Di samping itu craftsmanship-nya juga luar biasa ya. Udah jarang lah sekarang kayaknya orang yang sesabar dan seahli itu buat bikin sebuah pedang gitu. Katanya mendingan gue bikin pistol gitu kan. Iya benar. Siapa yang pakai pedang sekarang kan? Iyalah. Jual paling cuma ke kolektor doang gitu. Bener. Paling pas Idul Adha doang soalnya. Ngapain pakai katana, ngapain? Oh, iya, nggak perlu. Nggak perlu ya. setajam itu. Oh iya bener. Goloknya bisa. Bener. Gitu. Tapi pasir besi itu di Indonesia banyak sebenarnya. Pasir besi di Indonesia banyak. Di Indonesia banyak. Di Indonesia. Justru dulu diekspor. Dia itu pasir besi kita itu ya. Ya pasti sih. Dan banyak ekspornya. Tapi akhirnya mungkin diolah sendiri lah. Kan kita gak suka ngolah, sukanya ngasih ke negara lain. Dan itu pun mungkin pasirnya yang dikerok itu ya udah pasir jrak gitu aja mentah. Pas dimasukin misalnya ke kontainer gitu, pas diekspor nyampe itu dipilah-pilah lagi mana yang pasir besi. Jadi nggak bener-bener semuanya pasir besi gitu kayaknya. Oh masih iya, ada tangan iya. pasir-pasir biasa gitu kan. Kan kita nggak bisa ngolahnya juga. Benar. Nggak bisa misahin ya kan. Masih mental jualan bal-balan gitu cara maksudnya ya kan. Untung-untungan. Maksudnya pas dibuka mana nih isinya nih. Dapat baju bagus sama bolong semua kan gitu kan. Iya. Dan banyak dulu itu bisa ratusan kontainer seminggu kali. Sebulan. Iya. Seminggu sebulan. Tapi akhirnya di ban sama Pak SBY waktu itu. Oh nggak boleh Indonesia gitu? nggak boleh lagi ekspor pasir besi. Mungkin udah habis dikerok kali ya. Iya mungkin. Mungkin. Di Jawa sini ngeroknya. Dan itu kan bisa dibilang salah satu pedang yang terkuat itu kan salah satunya katana. Tertajam kan? Ya. Tertajam juga. Tertajam ya kan? Lah ya. Itu aja gara-gara ini ya maksudnya. Keunikan dari material ya. Iya. Ternyata. Coba kalau keras semua misalnya gitu ya mungkin jadi gampang patah gitu. Iya. Itu tadi nyerap getaran ya. Anggapnya kayak inilah. Kayak waktu itu kita main padel itu kan. Kacanya itu kan yang benar kan kalau kita pukul bola ke kacanya kan dia getar. Parah. Kacanya maksudnya? Kacanya. Jadi itu tahu kacanya bagus atau enggak lu dari situ. Jadi kalau pas kena bola kencang nih jedar, kacanya diem doang gitu nggak getar. Wah itu rawan pecah tuh. Oh iya benar. Karena kalau steel itu berarti dia sekalinya kena tak bisa langsung retak gitu maksudnya ya, langsung ambiar gitu ya. Ya benar-benar. Kurang lebih gitu analoginya. Harus ada butuh sedikit ini ya, kayak apa namanya? Gaya trampolin gitu kali ya. Iya. Ada getarannya itu. Iya, benar. Waktu padel tuh perhatiin tuh. Akhirnya malah waktu padel perhatiin apa sih? Lu gak nyadar kacanya getar-getar gitu? Nyadar ngapain liatin kaca gila kali. Emang? Ya yang main lah. Ya kan belajar caranya gimana. Iya lah belajar lihat cara mukul gini. Oh gini cara mukul. Iya. Lo kan yang main sama-sama gak bisa semua gitu. Lo enggak kan lapangan sebelah. Iya yang jago lah. Iyalah. Iya. Cara mukul gini. Oh biar lincah harus pakai rok warna putih kan. Kalau cewek maksudnya. Kalau cewek maksudnya kan jadi bisa kasih tahu kan. Misalnya teman kita cewek bermain harus pakai rok putih itu katanya baru jadi lincah katanya gitu kan. Iya bisa. Iya kan kita benar-benar pertama kali main waktu itu ya. Jadi nggak tahu apa-apa pada saat itu. Iya. Lagian saya juga nggak begitu suka juga sih sama pedal sih. Seru sih emang seru sih. Tapi udah gitu aja gitu. Mendingan lari sih. Bagus sih. Tapi ya itu sih orang kan ada kasta-kastanya gitu kan sekarang kan. Benar. Oh tenis gak mau disamain sama padel gitu. Kayaknya udah ada rankingnya sendiri orang-orang masing-masing. Iya. Maksudnya kan gini kan. Kalau tenis ya emang lebih seru jauh gitu. Tapi kan anak Jaksel kan pengen minum singleton habis selesai gitu kan. Ya padahal pasti harus di pedal. Iya. Bener. Apalagi sekarang kan pedal kan tempatnya gabung sama restoran-restoran kan. Ada kafenya dong pasti dong. Iya. Begitu. Dengar-dengar gitu katanya dengar-dengar. Iya. Makanya saya
Astagfirullah. Kalau lapangan tenis Padel. kan sebelahnya lapangan basket ya. Beli apa? Paling es cekek abis selesai. Benar. Iya, Singletonnya mana kan? Nah itu. Itu dia. Itu penting itu. Nah ini ngomong soal olahraga sih. Gue ada cerita tentang sejarah kelam dari suatu alat olahraga sih. Alat olahraga apa itu? Nah gue ceritain ya. Coba. Lo tahu gak sih kalau treadmill itu awalnya bukan alat olahraga, tapi alat hukuman penjara sih. Lo buat ngehukum hamster itu pasti kan? Buat lari hamster kan awal mulanya enggak bukan? Jadi gini, di awal tahun 1800-an di Inggris, sistem penjara waktu itu parah banget. Pilihan hukumannya cuma 2, antara mati atau dibuang ke koloni. Kalau lo masuk penjara, hidup lo isinya cuma sel yang kotor, sendirian, dan gak diperlakukan kayak manusia. Jadi zaman itu penjara bukan buat benerin orang, tapi buat buang orang, Zat. Kalau sekarang buat rehabilitasi gitu maksudnya ya. Sampai akhirnya muncullah gerakan-gerakan sosial yang dipimpin oleh tokoh-tokoh religius, filantropis, bahkan penulis terkenal kayak Charles Dickens. Akhirnya di tahun 1818, seorang insinyur bernama Sir William Cubitt bikin sebuah solusi. Katanya sih konsepnya rehabilitasi lewat kerja fisik. Aslinya, narapidana disuruh naik mesin gede kayak roda, terus ada 24 pijakan, dan mereka harus terus ngelangkah. Karena kalau berhenti, bakalan jatuh. Dan tenaga mereka ini, Syat, itu dipakai buat giling gandum, gerakin pompa air, dan gerakin mesin-mesin lain. Makanya namanya treadmill, Syat. Tread itu artinya nginjek, dan mill itu giling. Gilingan, iya. Injak gilingan gitu Injek ya. gilingan, Pak. Jadi benar-benar manusia dijadiin mesin gitu. Sekarang bayangin, rata-rata narapidana itu disuruh treadmill 6 jam sehari, Syat. Waduh, Dokter Tirta malu masih mendengar ini. Itu setara ngedaki kurang lebih 4 km atau setengah gunung Everest ya. Waduh. Dan mereka lakuin ini dengan kondisi makanan minim, gizi buruk, dan dilakuin selama 5 hari dalam seminggu. Tapi sebenarnya Syat, yang bikin paling rusak itu bukan capeknya, tapi bosennya, Pak. Oh iyalah 6 jam ya. Bahkan seorang penjaga penjara di New York di tahun 1824 itu bilang bukan kekerasannya, tapi monotonnya yang jadi teror. Nah zaman sekarang orang mau lari treadmill paling 15 menit 20 menit aja harus nyetel TV dulu di depannya kan. Baru jalan. Anggapannya kan gerak terus tapi gak kemana-mana gitu kan. Iyalah. Yang lari di GBK ya gerak terus sampai kemana-mana gitu ya Son ya. Apanya? Hah? Apanya? Ya langkah nyala kemana-mana. Iya Kan matanya tadi. Enggak. Matanya ke satu tempat doang gak kemana-mana. Ketrek maksudnya biar gak kesandung. Iyalah. Ketrek dan ke depan. Oke. I will not give up until I win. Sing with me, sing for the year, sing for the life gitu. Iya. Nah dalam waktu 10 tahun Zed, lebih dari 50 penjara di Inggris tuh punya treadmill. Amerika pun ngikut juga. Sampai akhirnya di akhir abad ke-19 lewat Prison Act 1898, treadmill resmi dilarang karena terlalu kejam bahkan buat standar penjara di zaman itu, bayangin. Oh. Tapi iya sih 6 jam kan sehari. Tapi lucunya alat ini gak beneran mati. Tahun 1911 paten treadmill modern muncul di Amerika. Terus tahun 1950-an mulai dipakai buat latihan. Abis itu tahun 1970-an muncullah jogging culture. Dan sekarang ada di tiap gym di seluruh dunia. Ada. Salah satu alat yang paling busy itu, salah satu paling sibuk. Nah, Ada dipakai terus kan. gila kan. Dari alat hukuman jadi alat buat kesehatan. Benar. Tapi emang treadmill tuh salah satu alat yang paling sering dipakai sih di gym sih sekarang sih. Ya kan? Iya Karena kan? siapa aja bisa kan. Iya. Nah, mungkin kalau kedua itu bench press di hari Senin jujur. Bench press di hari Senin. Ya, semua orang pengen memulai dengan chest day, Son. Nah, pusing iya aku. benar sih. Pusing aku. Gue juga hari pertama CSD sih biasanya. Nah, kan kalian semua udah kebaca sama saya kalian, ya kan. Lagi udah mau deket awal tahun kan taruh. Udah, iya. resolusi itu kan. Benar, setengah sih udah, maksudnya 50% sih udah nyampe di Bali kan nonton DWP gitu ya. Udah tahu sekarang jadwalnya. Gue masih suka lihat kadang-kadang di TikTok gitu lewat. Iya. Hampir beli tuh. Enggak lah, nggak beli lah, ngapain? Enggak lah, nanti nonton apa Kembang Api persembahan Pramono Anung ya di Beneran HI. Iya, wajib dihindari itu ya. Lebih murah. Iya Nggak dong. bakal masuk juga sih sampai situ kan. Bener. Oh, ente kan duduk di atas yang kafe-kafenya itu ya? Enggak lah, itu ya. merakyat di bawah. Iyalah. Merakyat di bawah dong. gitu. Masa ya di Kempinski nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Iya, Nggak mungkin merakyat di bawah lah kita. Iyalah, gitu. ngapain gitu-gitu. Harus Iya. dihindari ya gitu. Bener. Rame banget sih soalnya. Iya. Sama CP Central Park tuh. Bos! Oh udah hancur. Hancur tuh. Namanya gak karu-karuan ya kan. Balik lagi ke treadmill ini ya kan. Sekarang kan treadmill kan udah banyak tuh jenisnya. Lu tau gak sih? Ada yang murah banget sekarang treadmill.
Dulu kan treadmill mahal banget Itu kan. ini kali yang Yang gak ada pegangannya juga. yang walkpad. Apa sih namanya walkpad kan? Gak tahu. Yang cuma kotak itu doang kan? Iya gak ada pegangan. Nggak ada pegangan. Gak ada pegangan. Iya. Walkpad kalau nggak salah namanya. Iya. Nggak Itu. sampai sejuta harganya sekarang. Iya murah tuh. Dulu mahal sekali loh. Tapi nggak bisa lu lari gini-gini, nggak bisa pak. Ada batasnya. Ya, iya, tapi kalau lari normal gini bisa kan. Kalau gini-gini gak bisa emang sih. Nggak bisa. Kayak lo tadi gini-gini gak bisa. Iya. Main bola itu Usain Bolt Iya, nggak bukan bisa. lari soalnya kalau begini main drum. iya, Main drum lah. Iya. Main drum lah. Iyalah. Gitu. Udah murah-murah sekarang ya. Murah. Udah murah-murah sih emang sih. Gue nggak ada hampir beli pegangan. lagi itu. Oh, hampir beli. Hampir beli. Tapi ternyata gak bisa lari gitu. Gak bisa buat lari. Iya. Gitu. Dan bingung juga sih taruh mana menemuin juga sih. Iya sih. Mending GBK aja lah ya. Jalan GBK ya kan. Jam-jam orang pulang kantor gitu maksudnya Zan ya. Oh. Biar semangat larinya. Ada pacuan kan. Pacuan. Yang lain larinya kencang juga. Ngikutin Saya harus orang tuh. Dream on, dream on, dream on. Harus gitu. Iya, Sambil dengerin. Iya. Kayak Rocky Balboa gue. Mainnya kayak Rocky Gerung. Oke. Mendingan sekarang kita langsung aja masuk ke baca komen. Let's go. Oke, komen pertama ini dari @eka_a_18 ya kan. Tim nonton di atas jam 12 atau tim nonton sambil makan? Nah, ya kan ini kemarin ramai juga banyak yang jawab-jawab juga gitu ya. Kalian nih kebetulan gue pengen tahu nih kalian nih sebenarnya kalau misalnya nonton kita itu lebih sering mana? Di atas jam 12 malam baru nonton video kita, apa ya tim nonton yang sambil buat jadi teman makan? Nah, Tulis di komen coba ya. Gue pengen tahu dan kita baca satu-satu komen kalian gitu ya. Jadi pasti. tulis komen kalian di bawah. Oke? Yes. Dan yang baca bukan admin ya, tapi kita langsung. Benar, dan untuk kebutuhan riset juga ya. Nah, Benar ini. dan kadang juga nggak punya admin. Benar ya kan? Lanjut, komen selanjutnya dari @Abel Yeremia. Oke. Video Bang Richard sama Bang Sam menarik bet. Ada rencana buat dimasukin ke Spotify podcast nggak? Oh, Nah, sudah ada dari kapan tahu ya? sudah ada dari kapan tahu ya kan? Kan kita sudah memegang piala Enggak lah. partisipasi. Iya, piala partisipasi dari Spotify ya. Partisipasi. Top 5 new podcast di Indonesia gitu ya. Yes. Benar. Lumayan. Tapi Lumayan tetap nontonnya ya 2 kali ya. Antara di YouTube udah selesai nih, nonton Spotify 2 kali Benar. tuh. Menurut saya sih nomor 1 saat ini masih di YouTube yang Yes. serunya ya. Yes. Tapi di Spotify juga gak kalah seru juga. Nggak Jadi kalah kalian bisa seru. cek juga Riset and Sound sudah ada di Spotify ya kan. Yes. Langsung aja cek dan follow dan subscribe ya. Tolong ramein gitu ya. Ramaikan. Benar. Jangan sampai kita kalah dengan sama podcast lain bang. Ayo dong. Yes. Sebat Oteng. Let's go. Let's do this. 2026. Yes. Riset and Sound. 2026 is not over. Yeah. Until we win. Yes. Jimon. Jimon. Oke. Keluar lagi. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja tulis di bawah ya kan. Kalian itu udah disrespect mas. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord link di deskripsi semua. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Sampai jumpa. Happy New Year's. Happy New Year.